down, I know you got me, baby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Nur Anissa. Pernah nggak sih kita mendengar seseorang mengatakan ini hadis sahih atau hadis dhaif? Sebenarnya apa sih maksud dari istilah-istilah tersebut? Apakah semua hadis yang kita dengar bisa langsung diterima begitu saja? Atau ada proses tertentu yang dilakukan para ulama untuk menilai sebuah hadis? Nah, dalam ilmu hadis, ternyata para ulama memiliki metode khusus untuk menilai kualitas suatu hadis. Salah satu pembahasannya adalah pembagian hadis ditinjau dari segi kualitas. Pada video kali ini, kita akan membahas 3 pembagian utama hadis berdasarkan kualitasnya, yaitu hadis sahih, hadis hasan, dan hadis dhaif. Sebelum masuk ke pembahasan, kita pahami dulu nih bahwa kualitas hadis berkaitan dengan tingkat penerimaan suatu hadis. Berdasarkan penelitian para ulama terhadap sanad, perawi, dan isi hadis tersebut. Oke, langsung saja kita mulai pembahasannya. Yang pertama yaitu pengertian pembagian hadis dari segi kualitas. Teman-teman, ketika hadis dilihat dari segi kualitas, maksudnya adalah bagaimana tingkat kekuatan dan keabsahan hadis tersebut. Para ulama tidak hanya melihat isi sebuah hadis, tetapi juga meneliti bagaimana hadis itu sampai kepada kita. Mereka memperhatikan beberapa hal, seperti yang pertama, yaitu sanad hadis, yaitu rangkaian orang-orang yang meriwayatkan hadis. Kedua, kualitas para perawi. Apakah mereka orang yang terpercaya dan memiliki kemampuan dalam meriwayatkan hadis? Yang ketiga, apakah isi hadis tersebut bertentangan dengan dalil yang lebih kuat atau tidak? Dari penelitian tersebut, hadis kemudian dibagi menjadi beberapa tingkatan. Yang kedua yaitu hadis sahih. Pembagian pertama adalah hadis sahih. Secara bahasa, sahih berarti sehat, benar, atau selamat dari kekurangan. Sedangkan menurut istilah ilmu hadis, hadis sahih adalah hadis yang sanadnya bersambung, diriwayatkan oleh perawi yang adil dan kuat hafalannya, tidak memiliki cacat serta tidak bertentangan dengan riwayat yang lebih kuat. Jadi, sebuah hadis bisa dikatakan sahih jika memenuhi beberapa syarat-syarat. Pertama adalah sanadnya bersambung. Artinya, setiap perawi dalam rangkaian hadis benar-benar menerima hadis tersebut dari perawi sebelumnya. Syarat yang kedua adalah para perawinya memiliki sifat adil. Maksudnya, mereka dikenal sebagai orang yang menjaga agama dan memiliki akhlak yang baik. Syarat yang ketiga adalah perawi tersebut memiliki hafalan atau kemampuan menjaga riwayat dengan baik. Syarat yang keempat yaitu hadis tersebut tidak memiliki cacat yang dapat merusak keabsahan. Dan syarat yang terakhir adalah hadis tersebut tidak bertentangan dengan hadis yang lebih kuat. Hadis sahih memiliki kedudukan yang sangat tinggi di dalam ilmu hadis dan dapat dijadikan sebagai dasar dalam pengambilan hukum Islam. Contoh kitab hadis yang banyak membuat atau memuat hadis sahih adalah kitab Sahih Al-Bukhari, kitab Sahih Muslim. Yang ketiga yaitu hadis hasan. Selanjutnya adalah hadis hasan. Secara bahasa, hasan berarti baik. Sedangkan menurut istilah, hasan adalah hadis yang memiliki syarat hampir sama dengan hadis sahih. Tetapi tingkat kekuatan hafalan perawinya sedikit di bawah hadis sahih. Artinya, hadis hasan tetap diriwayatkan oleh perawi yang terpercaya. Sanadnya tersambung dan tidak memiliki cacat. Namun,
Perbedaannya terletak pada tingkat ketelitian atau kekuatan hafalan perawi. Jika perawi hadis sahih memiliki tingkat hafalan yang sangat kuat, maka perawi hadis hasan memiliki tingkat hafalan yang baik, tetapi tidak sekuat perawi hadis sahih. Hadis hasan juga dapat dijadikan sebagai hujjah atau dasar dalam ajaran Islam. Jadi, hadis hasan bukan berarti hadis yang lemah, tetapi berada satu tingkat di bawah hadis sahih. Yang keempat, yaitu hadis do'ib. Pembahasan berikutnya adalah hadis do'ib. Secara bahasa, do'ib berarti lemah. Sedangkan menurut istilah, do'ib artinya hadis yang tidak memenuhi syarat sebagai hadis sahih maupun hadis hasan. Ada beberapa penyebab sebuah hadis menjadi do'ib. Misalnya, ketika sanadnya tidak tersambung, terdapat perawi yang kurang kuat hafalannya, atau ada perawi yang tidak diketahui kepercayaannya. Hadis do'ib memiliki tingkat penerimaan yang berbeda-beda. Tidak semua hadis do'ib langsung ditolak, tetapi para ulama memiliki perbedaan pendapat dalam penggunaannya. Dalam masalah hukum dan akidah, hadis do'ib umumnya tidak digunakan sebagai dasar utama. Namun, sebagian ulama membolehkan penggunaan hadis do'ib dalam hal keutamaan amal dalam syarat tertentu. Yang kelima yaitu perbedaan hadis sahih, hasan, dan do'ib. Kalau kita sederhanakan, perbedaannya adalah hadis sahih adalah hadis yang dengan tingkat kualitas paling tinggi karena memenuhi seluruh syarat penerimaan hadis. Hadis hasan adalah hadis yang kualitasnya baik tetapi tingkat ketelitiannya perawinya berada di bawah hadis sahih. Sedangkan hadis do'ib adalah hadis yang tidak memenuhi syarat hadis sahih maupun hasan. Jadi, semakin baik kualitas sanad dan perawinya, maka semakin kuat kedudukan hadis tersebut. Pembahasan yang keenam yaitu pentingnya mengetahui kualitas hadis. Kenapa kita perlu mengetahui kualitas hadis? Kenapa ya? Apakah ada hal tertentu? Jawabannya itu karena tidak semua perkataan yang dinisbahkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dapat langsung dianggap benar. Para ulama sejak dahulu sangat berhati-hati dalam menerima hadis. Mereka melakukan penelitian yang sangat panjang untuk memastikan apakah sebuah riwayat benar-benar berasal dari Rasulullah atau tidak. Hal ini dilakukan sebagai bentuk menjaga kemurnian ajaran Islam. Dengan adanya ilmu hadis, umat Islam dapat mengetahui mana hadis yang kuat dan mana hadis yang perlu dikaji kembali. Nah, teman-teman, kesimpulan dari pembahasan tadi, kita dapat memahami bahwa hadis jika ditinjau dari segi kualitas terbagi menjadi 3 bagian utama. Pertama yaitu hadis sahih, yang mana hadis yang memenuhi syarat-syarat hadis yang diterima dan memiliki tingkat kualitas paling tinggi. Yang kedua yaitu hadis hasan, yaitu hadis yang baik dan dapat diterima, tetapi tingkat kekuatan perawinya sedikit lebih bawah dari hadis sahih. Yang ketiga yaitu hadis dhaif, yaitu hadis yang tidak memenuhi syarat hadis sahih maupun hadis hasan. Melalui pembagian ini, kita dapat melihat bagaimana para ulama sangat teliti dalam menjaga hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar tetap terpelihara dan dapat dipelajari oleh umat Islam. Nah, sampai sini pembahasan kita. Semoga pembahasan ini bermanfaat dan menambah wawasan kita tentang ilmu hadis. Terima kasih telah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.